Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita akan teruskan materi kita terakhir pada listrik dinamis, dalam hal ini part 3 tentang energi dan daya listrik. Ya, kita tahu bahwa minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajari banyak tentang listrik dinamis ini, dan ini adalah pelajaran terakhir pada bagian listrik dinamis tersebut. Baiklah anak-anak, agar lebih paham maka simak dan perhatikan tayangan atau penjelasan Bapak berikut ini. Oke. Kini standar kompetensi lulusan ya, memahami konsep kelistrikan, kemagnetan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa sudah ada di buku. Kemudian terus tujuan kita adalah untuk menentukan besarnya energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa listrik adalah salah satu bentuk energi ya, yang sangat mudah kita ubah dalam bentuk-bentuk yang lain. Karena di dalam hukum kekekalan energi kita tahu bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah di satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, energi listrik ini ternyata sangat mudah untuk kita ubah dalam bentuk energi-energi yang lain. Oke, sekarang kita pelajari dulu tentang pengertian energi. Listrik itu apa? Anda perhatikan, ini ada suatu gambaran, di situ ada baterai, rangkaian, kemudian kita rangkai dengan lampu, ya, karena ujung baterainya memiliki beda potensial, maka ada elektron-elektron yang mengalir, ya, elektron yang mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi dia dari ini bagian potensial rendahnya, kemudian mengalir elektron melalui lampu, kemudian sampai ke potensial tinggi. Nah, kebalikan dari itu, karena elektron ini mengalir, maka akan juga ada aliran muatan positif ini menuju ke muatan negatif di dalam rangkaian. Nah, dalam hal itu perlu energi, ya. Oke. Kita bisa terjemahkan bahwa energi listrik adalah besarnya usaha untuk memindahkan muatan pada beda potensial. Jadi antara baterai ini, ujung-ujung baterai memiliki beda potensial. Nah, kemudian untuk memindahkan muatan-muatan ini, maka perlu usaha. Ya, perlu usaha. Nah, usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan setiap muatan, itulah yang dikatakan energi listrik. Kalau kita tulis dalam bentuk formula, bahwa W sama dengan Q dikali V, ya. Q dikali V, itulah dikatakan energi listrik. Lalu karena pelajaran awal kita tentang arus listrik, kita dapatkan bahwa Q itu adalah hasil kali I kali T, ya, I kali T. Nah, jadi karena Q itu adalah hasil kali I kali T, maka Q di situ bisa kita rubah, ya, bisa kita rubah bahwa sini kita akan mendapatkan rumus bahwa W itu sama dengan V kali I kali T, ya. Nah, ini bisa jadi Q tadi kita rubah, Q di sini kita rubah menjadi I kali T, sehingga kita peroleh W sama dengan V kali I kali T. Oke, jadi fit. Nah, untuk satuan energi itu biasa dipakai joule, ya. Paham, anak? Masih sederhana. Jadi kita bisa pakai rumus energi listrik itu adalah fit. Oke, untuk selanjutnya, dengan menggunakan hukum Ohm itu adalah, ya,
hukum V sama dengan I kali R. I kali R. Maka persamaan energi tadi itu bisa kita terapkan yang lain, bisa kita kembangkan. Bila V kita ganti dengan I kali R, maka kita akan mendapatkan rumus ini. Jadi bisa W sama dengan I kuadrat RT atau W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, kalau ini bisa nulis ya. Jadi karena rumus tadi rumus energi tadi kan bahwa W sama dengan P kali I kali T kali T, maka ini bisa kita rubah T bisa kita rubah jadi P-nya kembali ke rumus hukum Ohm. Rumus Ohm kini bisa kita rubah, maka W sama dengan I kali R ya dikali lagi I dikali T sehingga irit ya. Maka bisa kita sederhanakan I kali I adalah I kuadrat, sehingga kita peroleh bahwa W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, sehingga rumusan ini sama seperti yang ini ya. Nah, jadi bisa kita ganti dengan I kuadrat kali RT. Nah, kalaupun I-nya kita rubah, W sama dengan V kali I kali T ya, tetapi dalam hal ini I-nya yang kita rubah. Misalnya I itu dalam hukum Ohm adalah V per R, maka kita bisa mengubahnya bahwa W sama dengan P kali P per R dikali T, sehingga bisa kita dapatkan rumus, maka W sama dengan situ adalah P kuadrat dibagi R dikali T ya, sama seperti rumus ini. Nah ini untuk mendapatkan P kuadrat per R kali T. Nah, ini perubahan penjabaran rumus gabungan hukum energi listrik dengan hukum Ohm. Oke. Lanjut. Selanjutnya, bahwa energi listrik dapat pula kita ubah menjadi kalor ya. Jadi energi listrik itu dapat ubah menjadi kalor. Kita tahu bahwa kalor adalah salah satu bentuk energi. Kalor itu panas ya. Maka biasa kita simpulkan Q. Anda kelas 2 mendapat pelajaran ini kelas 1 ya, kelas 7 tentang suhu, kemudian kalor, bahan wujud dan kalor. Nah, di kalor, rumus kalor itu merupakan salah satu bentuk energi juga. Jadi Q di sini adalah bentuk energi yang dinyatakan dalam bentuk. Nah, satuannya biasanya kita pakai kalori. Waktu kelas 7 kan kalori ya. Nah, karena ini juga adalah energi, maka kita bisa substitusikan, kita bisa samakan bahwa Q di situ adalah 0,24 I kuadrat RT kalori. Nah, kalau Joule mau kita rubah ke dalam 1 kalori, maka perhitungannya seperti ini. Karena 1 kalori itu 1 Joule ya, 1 Joule itu ada 0,24 kalori. Dengan 1 Joule itu ada, jadi pahami bahwa ingat ini dicatat kesetaraan bahwa 1 Joule itu sama dengan
0,24 kalori ya. Kalori. Oke, kalori ya. Nah, ini kesamaan, sedangkan 1 kalori itu bisa kita balik, 1 kalori itu sama dengan 1 kal itu sama dengan 4,2 Joule. 4,2 Joule. Nah, ini kesepakatan. Jadi kalian hafalkan bahwa ingat 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Sedangkan 1 kalori itu adalah 4,2 Joule. Jadi karena energi listrik itu satuannya dalam Joule dan panas atau kalor itu kita pakai sering dalam kalori, maka kesamaan antara Joule dan kalori itu ini ya. Sehingga Q bisa kita rumuskan tadi W sama dengan I kuadrat RT, maka itu dalam satuan Joule. Kemudian kalau kita ubah ke dalam satuan kalori ini, maka dia harus kita kalikan 0,24 ya. Nah, karena kesetaraan 1 Joule tadi adalah 0,24 kalori G. Nah, lalu kalor dapat ditransfer untuk memanaskan suatu zat cair, zat lain. Maka dapat digunakan rumus tentang kalor yang diserap oleh suatu benda itu. Nah, rumus kalor mungkin kalian masih ingat. Apa rumus kalor? Bahwa Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini ya, delta T. Delta itu perubahan suhu. Nah, perubahan suhu berarti suhu akhir dikurang suhu awal. Ya. Nah, kita rumuskan di sini Q sama dengan M kali C kali T2 min T1. T2 ini adalah suhu awal ya. Kalau ini Pak buat keterangannya. Oke, jadi ini Q sama dengan MC delta T ya. Untuk keterangannya ada di sini bahwa M di situ adalah massa zat yang nyatakan dalam kilogram. Ini satuan dalam SI. Kemudian C tadi C kecil ya, itu adalah kalor jenis zat atau panas jenis zat, dinyatakan dalam satuan kalori per kilogram derajat Celcius. Derajat Celcius ini ya, bukan 0 C, 0 Celcius bukan. Tapi dalam satuan kalori per kilogram derajat Celcius. Lalu T2 per T1 kurang T1 ya, ini perubahan suhu tadi, perubahan dari suhu awal sampai ke suhu akhir ya, karena adanya perubahan panas. Nah, ini Pak tulis delta T. Jadi T2 min T1 itu sama dengan delta T. Delta T itu ada simbol dari perubahan suhu, perubahan temperatur. Paham ya? Penerapan kedua rumus tersebut pada umumnya terdapat pada panas yang dilepas oleh lingkungan ya, sehingga panas yang diterima ke sistem berikutnya itu terjadi pengurangan panas yang dinyatakan dalam bentuk persen ya, persen panas yang diterima oleh sistem yang dipanasi. Jadi ketika kita memberikan panas kepada suatu benda yang lain, maka tidak semua dapat diterima oleh benda tadi. Di situ ada kekurangan atau pengurangan panas dalam bentuk yang lain. Nah, sehingga yang diterimanya tidak full sesuai dengan yang diberikan. Maka dari itu kita harus perhitungkan dalam hal ini. Lihat, energi listrik dapat diubah menjadi energi-energi yang lain ya. Karena Pak sudah katakan tadi bahwa energi listrik ini adalah sebuah energi yang lebih mudah diubah menjadi energi lain. Seperti ini, kita lihat. Energi listrik bisa kita rubah menjadi energi panas atau kalor. Contohnya setrika, ya. Setrika atau sering apa yang anak-anak gunakan untuk mengeringkan rambut itu ya, hair dryer. Ya. Biasa juga sering kalau ada orang-orang elektronik itu sedang untuk membuat satu rangkaian listrik di dalam
papan PCB, maka dia menggunakan solder. Ya, jadi listrik dirubah menjadi panas. Ada lagi bisa listrik kita ubah menjadi gerak. Anda gunakan kipas angin di rumah kita, di kelas-kelas di mana kita bisa melihat bahwa kipas angin itu tidak akan berfungsi bila tidak dihubungkan dengan energi listrik. Nah, bila dihubungkan dengan baik, maka kipas anginnya akan berfungsi. Nah, ini berarti kita mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak. Alatnya, ini salah satunya adalah kipas angin. Oke, berikut mungkin ada lagi. Kita lihat sini, energi berubah menjadi cahaya. Ya, lampu. Jadi dari listrik berubah menjadi cahaya. Ya, jadi energi cahaya itu bukan diciptakan, tapi diubah. Alatnya mengubahnya adalah dalam hal ini lampu. Dan barangkali bisa juga energi listrik kita rubah menjadi bunyi. Ya, makanya di HP kita tuh ada speakernya. Ada radio, tape. Itu sebuah alat yang kita gunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi suara atau bunyi. Dan masih banyak energi yang lain-lain yang asal awal sumbernya adalah berasal dari energi listrik, ya, tergantung dengan alat yang kita gunakan. Barangkali bisa kalian pahami itu tentang perubahan energi listrik menjadi energi yang lain. Tadi sebagaimana Pak katakan bahwa dalam pengubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain menggunakan sebuah alat, dan alat itu kadangkala masih terdapat pengurangan atau pembuangan energi listrik yang dibutuhkan tadi, sehingga nanti ada maka suhunya akan berubah. Oke, lanjut. Anda perhatikan tayangan ini. Oke. Jadi sering orang melihat di pantai memanfaatkan energi matahari, berjemur, kemudian dari kondisi yang dingin bisa menjadi kondisi yang hangat, panas, ya. Oke. Lalu berikutnya bahwa energi listrik itu bisa diubah atau bisa dihasilkan dari energi-energi yang lain. Nah, sekarang melihat, perhatian kan ini. Energi pembangkit listrik PLTA. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi air mengalir, dalam hal ini ada turbin, ya, ada bendungan, kemudian bisa dibuat suatu aliran air, kemudian di sini ada turbin atau turbinnya kita hubungkan pada generator, dan generator inilah nanti akan menghasilkan diubah menjadi tenaga atau energi listrik, ya, dan listrik yang dihasilkan nanti sudah diatur, kemudian dihubungkan dengan penghantar, dalam ini kawat, bisa sampai kepada konsumen. Nah, sistem seperti ini dikatakan PLTA karena kita menggunakan tenaga awalnya adalah air, ya. Seperti bisa juga menggunakan PLTU, ya, pembangkit listrik tenaga uap. Bahkan sekarang banyak yang dipakai energi yang ramah lingkungan, bisa menggunakan kincir angin, pembangkit listrik kincir angin, bisa menggunakan surya, tenaga matahari, ya, sinar matahari. Nah, yang jelas memang di satu sisi energi-energi seperti itu memang ada kekurangan, seperti tenaga surya tadi, karena kita mengambil energi dari matahari, ya, bagaimana kalau kondisinya matahari sedang tidak begitu terang atau terbit,
atau malam hari. Nah, maka kita tidak akan mendapatkan sinar matahari dengan maksimal. Berarti energi kita terhambat. Maka dari itu biasanya dan sekarang ini sudah ada alat untuk penyimpanan. Ya, misalnya disimpan dalam satu kapasitor. Ya, jadi energi matahari diserap, kemudian disimpan suatu alat, dalam hal ini menggunakan kapasitor, kemudian pada malam hari atau pada lain waktu bisa digunakan. Nah, itu di daerah-daerah seperti itu, ya. Oke, barangkali bisa kalian pahami. Nah, untuk berikutnya kita akan terus kepada materi tentang daya. Jadi, seperti pernah Pak bilang di kelas-kelas bahwa besaran di listrik itu ada 5. Ada beda potensial, tegangan itu V, satuannya volt. Ada kuat arus I, satuannya ampere. Ada hambatan, simbolnya R, satuannya ohm. Kemudian ini dua lagi, yaitu energi listrik, simbolnya W tadi, satuannya adalah joule. Dan terakhir ini adalah daya listrik. Daya listrik, ya. Daya listrik adalah besarnya energi listrik per satuan waktu. Per satuan waktu. Jadi berarti bisa kita tulis secara formula, yaitu bahwa P sama dengan W per T, ya. Nah, karena di sini W per T, W itu adalah energi, joule, berarti satuan joule, T itu adalah sekon, waktu, maka P satuannya adalah joule per sekon, atau bisa kita ubah bahwa P itu sama dengan joule per sekon itu sama dengan watt, ya. Bisa jadi ini, oke. Jadi untuk joule per sekon ini, ya, joule per sekon ini bisa kita rubah adalah watt. Nah, ya, adalah watt. Nah, maka sering kita lihat lampunya berapa watt, ya. Lalu dari persamaan energi listrik di depan, maka dapat kita tulis beberapa rumus tentang daya listrik itu. Ini seperti ini, lihat bahwa P sama dengan P kali I, ya. P kali I ini dari rumus energi tadi, ya. Bahwa sini karena P kali I dari mana dapatnya? Kalau Pak tuliskan lagi begini, ya. Oke, jadi bahwa P itu adalah jadi P tadi W adalah apa? Bentar, bukan W. Hapus dulu ya. Bentar, ya. Jadi bahwa P sama dengan W per T. P itu tadi adalah P sama dengan W per T, ya. Nah, kalau W ini kita ganti dengan sama dengan irit, ada pit tadi, ya. P kali I kali T dibagi T. Nah, jadi TT-nya habis. Bisa kita coret. Sehingga bahwa P sama dengan P kali ini. Nah, ini tinggal, ya. Oke. Lalu rumus daya bisa menjadi irit kuadrat. I kuadrat RT sama tadi. Kalau W-nya kita rubah I kuadrat RT, I kuadrat kali R, ya, kali R
Oke, kali R kali T. Sebentar dibagi T. Nah, T-nya bisa kita coret. Ya, T-nya bisa T bagi T kan habis. Sehingga I kuadrat kali R. Nah, ini rumus yang kedua. Ya, rumus yang kedua. Atau bisa kita rubah tadi. Bisa P bahwa P itu sama dengan tadi adalah apa? Oke, sama dengan bisa V kuadrat. V kuadrat per R kali T. Nah, ya, sehingga dibagi T. P kuadrat per R kali T dibagi T. Nah, dibagi T. TT habis. Maka sehingga hasilnya adalah V kuadrat kali R T ini. Nah, ya ini P ya, bukan W. Ini P. Ini P. Daya. Jadi bukan W. Jadi P bisa rumusnya V kuadrat kali per R ya. Maaf, ini bukan W ya, tapi P. Oke, nah lalu satuan daya listrik itu dan energi listrik bisa kita sederhanakan itu adalah watt ya, satuan daya listrik dan energi listrik. Oke. Tadi satuan daya itu adalah joule per sekon karena hasil dan rumusnya P sama dengan W per T ya. Itu disering sebut dengan watt. Tadi sudah Pak jelaskan. Kemudian selanjutnya satuan energi itu juga dapat dinyatakan dalam watt dalam ini lihat yaitu watt jam ya atau WH ya. Dinyatakan dalam WH watt jam ini WH ya. Lalu 1 WH 1 watt jam tadi itu sama saja dengan 1 joule per sekon ya. 1 joule per sekon dikali 3600 sekon. 3600 sekon itu karena 1 sekon itu kan 3500 ya. Sehingga kita peroleh 3600 joule. Jadi sekon-sekon habis sehingga kita bisa ubah menjadi bahwa 1 watt jam itu sama saja dengan 3600 joule. Oke. Nah, kalau kita jadikan dalam kWh, berarti 1 watt jam itu jadikan kWh, itu 1 kWh itu sama dengan 1000 watt jam. Ya, 1000 watt jam. Berarti bisa kita rubah dalam 3600 kilowatt jam. Tadi jam ini ya, kilo. Ini jam nih 3600 jam. Bukan watt ya. Oh, benar. Jadi 1 kWh itu adalah 1000 watt jam atau bisa kita jadikan karena 1 watt jam tadi ada 3600 joule. Kalau kita jadikan joule maka 1 kWh itu sebesar 3600 kilojoule ya. Kj itu kilojoule. Oke. Ini tentang satuan. Nah, dari satuan-satuan ini, dari prinsip rumus ini kita bisa menghitung biaya energi listrik yang terpakai di dalam rumah kita. Dengan catatan, kita bisa mengetahui apanya? Daya pada alat itu, kemudian waktu penggunaan selama pemakaian. Ya. Nah, sebagai contoh soal, ini perhatikan, ini sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 12 volt dan arus yang mengalir adalah sebesar 750 miliampere. Mili ini M kecil ya, miliampere. Hitunglah besar energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Oke. Nah, anak-anak pahami dulu bahwa sini tegangan, beda potensialnya sebesar 12 volt V berarti ya.
Kemudian arus listrik mengalir 750 miliampere. Ingat, satuan kuat arus dalam apa? Dalam ampere. Jadi artinya kita harus ubah dulu 750 miliampere ini menjadi ampere, ya. Kemudian lihat besar energi yang dibutuhkan dalam jangka waktu, berarti waktu penggunaan. Ini tertera 1 menit. Menit bukan satuan dalam SI, kita rubah ke dalam satuan SI. SI-nya adalah sekon, ya. Berarti 1 menit kita rubah ke dalam sekon. Nah, ini pembahasannya. Oke, perhatikan pembahasannya, lihat. Nah, jadi tegangan situ 12 volt, kuat arusnya 750 miliampere, mili ke ampere, berarti naik 3 kali, berarti kita bagi 1000. 750 bagi 1000 hasilnya 0,75 ampere. Waktunya pun waktu 1 menit. Kita jadikan ke sekon atau detik. Maka dapat 60 detik. Sehingga P-nya ada, I-nya ada, T-nya ada, tinggal masuk rumus energi bahwa W sama dengan V kali I kali T. Satuannya semuanya dalam SI, sehingga kita dapatkan energinya sebesar 540 Joule. Paham anak-anak? Ya. Barangkali bisa dipahami. Perhatikan betul sini. Jadi yang diketahui di sini tegangannya ada 12 volt. Kemudian kuat arusnya ada 750 miliampere. Kita rubah ke dalam ampere sehingga 0,75 ampere. 1 miliampere itu sama dengan 1/1000 ampere. Berarti kalau 750 berarti kita bagi 1000. Kemudian waktunya kita rubah, ini dalam menit, kita rubah dalam detik atau sekon. Oke, sehingga kita peroleh 540 Joule. Soal nomor 2. Ini soal nomor 2. Sebuah elemen pemanas listrik yang digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan 24 ohm. Hambatannya kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Berapa energi yang dihasilkan oleh pemanas tersebut selama 1 menit? Nah, lihat nih. Nah, perhatikan. 24 ohm ini berarti apa? Hambatan. Hambatan simbolnya apa? R. Ya. Kemudian sumber tegangan 240 volt. Berarti ini tegangan. Simbol tegangan apa? V, ya. Lalu berapa energi? Berarti yang ditanya energi W. Sementara diketahui waktunya sini adalah 1 menit. Nah, ini rubah. Lalu lihat pembahasannya. Oke. P-nya oke, sudah dalam volt. Dan waktunya sudah dirubah dalam 60 detik. Dapat R-nya 24 ohm. Nah, berarti yang diketahui PTR. Kita banyak rumus tentang energi tadi. Ada rumus W sama dengan V. Ada rumus I kuadrat RT. Ada rumus apa tadi? V kuadrat per R kali T. Berarti kita gunakan yang mana nih? Sesuai dengan data yang diketahui soal. Berarti, nah, kita gunakan W sama dengan V kuadrat per R ini ya. Per R kali T. Ini per R. Bentar. Jadi, ini Pak Ralat. Jadi rumus ini adalah P kuadrat, ini rumusnya adalah W sama dengan, kalau Pak P kuadrat per R kali T, ya. Nah, jadi kalau kita masukkan situ, kalau kita masukkan angka 240 kuadrat ini, jadi 240 kuadrat dalam kurung kuadrat dibagi R-nya. R-nya di situ berapa? 24 tadi. 24 dikali T, T-nya berapa? 60. Nah, 60 sekon. Sehingga 240 kuadrat bagi 24 kali 60 itu hasilnya ini. Ya. Jadi sini ada pernya nih. Ini ada pernya.
Kalau Pak buat tambahkan sini ada per ya. V kuadrat per R kali T. Begitu juga ini 240 kuadrat per 24 T. Ini lupa. Ya. Sehingga hasil itu diperoleh sebanyak 144.000 ya, 144.000 Joule. Jadi 144.000 Joule. Nah, kalau kita mau jadikan ke kilo, karena 1 Joule berapa kilo? Itu adalah per 1000 ya, per 1000. Maka ini kita bagi 1000 sehingga peroleh 144 kilo Joule. Sudah sampai sini pun udah benar ya. Jadi sehingga kita peroleh 144 Joule. Boleh kita sederhanakan dalam bentuk kJ. Nah, kJ itu kilojoule. Oke. Nah, ini lalu paham ya? Berikut soal nomor 3. Soal nomor 3. Ini Pak akan lihat. Sebuah komputer memerlukan tegangan 220 volt dan arus listrik sebesar 1,2 ampere untuk mengaktifkannya. Berapa daya listrik yang dikonsumsinya? Nah, berarti ini pertanyaan daya ya. Berarti di sini ada tegangan 220 volt, kemudian mengalir arus sebesar 1,2 ampere, lalu berapa daya? Berarti lihat. Nah, P-nya ada, I-nya ada, kemudian ditanya daya P. Maka kita masukkan biasa. Berarti P sama dengan P kali I. Ya. P ini daya, yang V ini adalah tegangan. Ya, tapi ada potensial. Sehingga kita masukkan angka 220 volt kali 1,2 ampere sehingga kita peroleh 264 watt. Nah, inilah daya pada listrik yang dikonsumsinya. Oke, paham anak-anak? 2 soal tadi Pak contohkan tentang energi, 1 soal ini tentang daya listrik. Nah, akan lebih, jadi pengetahuan kalian Pak anggap sudah bisa mengerjakan untuk soal-soal berikut ini. Dari bekal 3 soal ini, maka Pak yakin kalau memang Anda gali, pahami, sehingga Anda bisa mengerjakan soal-soal berikut ini. Nah, 3 soal berikutnya, ini contoh soal lanjutan. 1, sebuah rumah berlangganan listrik pada PLN yang memiliki tegangan rata-rata 240 volt dengan daya terpasang 900 watt. Sering di rumah kita coba tanya, berapa daya listrik rumah kita? Ada yang 900, ada yang 1200, ada yang 2200 kan? Bahkan banyak 15.000, 17.000 watt ya, tergantung dengan kebutuhan dalam rumah itu. Nah, lalu ditanyakan berapa besar sekring pengaman. Sekring pengaman yang terpasang pada meteran listrik yang masuk rumah. Berarti di situ ada menanyakan kalau besar sekring pengaman berarti arusnya ya, arusnya. Jadi yang ditanya di situ tentang berapa arus yang harus dipasang pada meteran itu. Oke, bisa kalian kerjakan. Lalu soal nomor 2 sama ya. Ini soalnya sebuah rumah memiliki daya terpasang 1.300 watt, memiliki peralatan listrik di antara total lampu. Total lampu mungkin ada beberapa buah lampu ini ya. Jadi total daya lampunya itu 400 watt. Mungkin tak ada 3, tak 4, 5 dan seterusnya, terserah. Yang penting total daya pada lampu itu ada 400 watt. Yang terpasang 12 jam setiap hari. Jadi dia dinyalakan setiap 12 jam per hari. Kemudian ada setrika listrik 350 watt yang terpasang 4 jam sehari. Lalu lemari pendingin 100 watt yang terpasang 24 jam standby ini. Jika setiap kilowattnya, kilowatt jam KWJ ya, listrik harganya dihargakan Rp200 dan biaya pelanggan itu 25.000,
per bulan, berapakah harga listrik yang harus dibayar setiap bulan. Nah, Anda gunakan kalau soal seperti tidak menunjukkan 30 hari atau 31 hari, karena bulan itu kan ada yang 31. Jadi Anda anggap ini rata-rata yang gunakan yang 30 hari. Ya, 30 hari. Oke. Lalu soal nomor 3. Sebuah pemanas air bla 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 ini, ya. Jadi daya rata-ratanya 400 watt apabila pemanas dipakai untuk mendidihkan air sebanyak 1 liter. 1 liter itu sinonimkan bahwa itu 1 kilogram, ya. Dengan temperatur air mula-mula 20 derajat Celcius, lalu dikasih energi, kemudian panaskan, kemudian situ ada suhu lingkungan ke lingkungan 35%. Jadi ada yang hilang nih, ya. Jadi temperatur mula-mula 20 derajat Celcius dan energi listrik yang digunakan pemanas tersebut dilepas ke lingkungan. Berarti ada yang hilang nih sebesar 35%. Berapa lama pemanas tersebut mendidihkan air jika panas jenis air 1 kg? Nih kalori jenisnya, ya. Kalori jenis air kita anggap 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, per gram derajat Celcius, ya. Oke. Nah, untuk soal 1, 2, dan 3 lanjutan ini, soal lanjutan ini, ya. Soal 1, ini. Soal nomor 2, ini tadi. Lalu yang 3, ini kalian kerjakan. Ya, kerjakan. Dan apabila memang ada kesulitan, silakan tanyakan di sekolah atau ketika kita ketemu pada PTM, ya. Tapi yakinlah kalau memang kalian bisa serius, memang bisa mengerjakan berdasarkan dari contoh tadi, kemudian memahami materi yang Pak paparkan tadi, maka mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal-soal ini. Oke, itu saja barangkali yang untuk pertemuan kali ini, ya. Pak akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.